Shalom, semangat. Nah, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Dwi Indarto Hutomo. Saya mengajar di SMP, tingkat SMP. Hari ini saya akan membahas tentang buku pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9, bab pertama. Kita akan mempelajari bersama-sama walaupun anak-anak di rumah kita belajar secara daring, tetapi tidak mengurangi di dalam kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini Tuhan beri kesempatan kembali kepada kami untuk kami akan belajar pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin kehidupan kami, itu semua karena anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Saat ini kami akan belajar tentang apa itu gereja. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti, memahami, dan juga kami dapat tahu apa yang menjadi maksud Tuhan ketika menciptakan kami dan gereja khususnya, supaya kami dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, baik para siswa yang ada di rumah maupun setiap kami guru-guru yang pengajar, kiranya Tuhan pimpin sertai kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kegiatan pertama ini kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 257. Bait 1 sampai 3 kita akan belajar bersama-sama lagu Aku Gereja, Kaupun Gereja. Saya akan dibantu oleh Bu Siska dalam menyanyikan lagu ini. Shalom semuanya, nama saya Siska. Saya di sini akan membantu untuk menyanyikan. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Aku gereja, kamu gereja. Ya, ini lagunya lama sekali ya, tetapi kita dapat belajar bagaimana lagu ini mengajari kita tentang kehidupan gereja itu. Nah, di sini nanti kita akan coba membahas terlebih dahulu tentang apa itu gereja. Nah, dari lirik lagu yang di atas ya, diskusikan ya dengan temanmu. Mungkin bisa kamu chat ya, karena kamu tidak bisa duduk sebangku, kamu bisa kontak dia, terserah. Saya persilakan, ada kebebasan kamu mencari temanmu, kamu diskusikan ya. Informasi apakah yang kamu dapatkan dari nyanyian di atas? Ya.
dan diskusikan, lalu buatlah sebuah catatan singkat dari hasil diskusi kalian. Saya yakin ya, pasti kalian bisa. Nanti kalian bisa diskusikan intinya daripada lagu ini, yaitu tentang apa? Kita adalah gereja. Jadi gereja ini bukan gedungnya, tetapi kita adalah orang yang sudah diciptakan. Nah, itu kita akan belajar lebih jauh tentang apa itu gereja. Oke, kegiatan kedua, kita akan coba menyebutkan ya, gereja yang kamu kenal. Di mana letaknya? Di jalan apa? Gambarkan juga kondisi gedung gerejanya. Apakah bangunannya megah atau mewah? Atau sederhana saja? Dengan atap rumbia, atau dengan dinding bambu. Nah, kalian coba nanti mencari bersama temanmu itu. Nah, kita akan membaca ya tentang firman Tuhan, yaitu ayat yang melandasi, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, terus 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Itu nanti ya. Jadi sambil berjalan kita nanti akan coba membaca ayat-ayat ini karena ayatnya begitu panjang ya. Oke, selanjutnya gereja, gedungnya atau orangnya. 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci itu. Lalu lidah api yang berkobar-kobar turun di atas kepala para murid. Sebuah kejadian aneh dialami oleh para murid. Mendadak mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa asing. Yerusalem saat itu penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Orang banyak datang ke kota itu untuk merayakan hari Pentakosta atau perayaan syukur untuk panen mereka di bait suci di kota itu. Murid-murid keluar dari tempat mereka berkumpul. Tiba-tiba, semua orang yang mendengar mereka dan yang berasal dari berbagai tempat di dunia dapat memahami kata-kata mereka. Orang-orang itu berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, dan lain-lain. Mereka orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi. Semua terheran-heran. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7-8. Sebagian orang lagi bersikap sinis dan mengejek mereka. Mereka sedang mabuk anggur manis, kata orang-orang ini tentang murid-murid Yesus. Petrus, salah seorang dari murid-murid itu bangkit dan memberikan kesaksian. Ia menceritakan bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel di dalam Perjanjian Lama. Ya. Untuk itu kita kembali lagi melihat bahwa Kisah Rasul 2 ayat 17-18 ini menceritakan tentang nubuatan. Saya akan bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17-18. Apa yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain adalah bukti bahwa Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit dan naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya orang banyak itu. Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu di ayat 38. Hari itu juga banyak orang yang meminta agar mereka dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah gereja perdana. Nah, apa yang menarik dari bagian kisah ini? Ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya. Gereja seperti yang dikatakan dalam kata-kata nyanyian pembukaan kita, terutama sekali adalah
orangnya. Buktinya ada banyak gedung gereja di negara barat yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah, tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Itu ya. Baru yang selanjutnya kita akan bahas tentang makna gereja. Apakah arti gereja yang sesungguhnya? Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Ya, kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara itu kata klesia berasal dari kata kerja kalein yang berarti memanggil. Dengan demikian kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita, semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita, untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, sekarang kita lanjut di dalam gereja umat Allah yang baru, ya. Umat Allah yang baru. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Apakah keduanya berbeda atau sama? Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang ditulis di hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama akan dibarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Pada masa perjanjian lama, kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka juga berulang kali mengalami penghukuman. Itu kita bisa baca di Ulangan pasal 9 ayat 18, Ulangan 31 ayat 29, Hakim-Hakim 6 ayat 1, Hakim-Hakim 10 ayat 6, dan lain-lain. Apa sebabnya? Tampaknya umat Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membacanya atau mendengar hukum itu dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Selain itu, hukum Taurat seringkali malah dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Di masa perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus melayani orang banyak ahli Taurat yang mengecam karena Tuhan Yesus dianggap melanggar aturan-aturan Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Misalnya di Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6 dibandingkan Matius 12 ayat 1 sampai 8 dan lain-lain. Taurat yang seharusnya digunakan untuk menjadi penuntun menuju kehidupan yang lebih baik malah lebih sering menghadirkan masalah dalam kehidupan bersama karena digunakan secara keliru. Karena itulah melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruhkan Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan demikian, umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya. Dengan menaruh hukum Taurat di dalam hati, umat Allah pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati, bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum dengan membabi buta. Bandingkan 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Karena itu pula, gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 dikatakan,
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Bagaimana orang sekarang menggunakan hukum-hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain? Pernahkah kamu menghakimi seseorang yang tidak pergi ke gereja pada suatu hari Minggu? Nah, coba ingat. Coba perhatikan percakapan di bawah ini. Tina dan Santo Damar. Tina kata, Didi, kamu kok gak ke gereja sih dari pagi? Itu dosa loh. Santo menjawab, Rudi, kamu gak boleh mendengarkan musik sejenis itu dosa tahu. Marni juga bertanya, Nana, pakaian kamu tuh gak sopan ya, itu dosa. Nah, itu contoh-contoh ya. Berapa sering kamu mendengar kata-kata seperti itu yang diucapkan oleh teman kamu? Atau mungkin kamu sendiri pernah berkata demikian kepada salah seorang teman kamu. Ya, bahas ya masalah ini dengan teman kamu, teman yang mengerjakan tugas-tugas tadi ya. Apakah kamu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tina, Santo, dan Marni? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, apa sebabnya? Menurut kamu, manakah sikap yang mirip dengan apa yang diperlihatkan oleh para ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus? Ya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu dengan teman. Lalu tuliskan jawabanmu ya. Tulis apa hasil diskusi kamu. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang gereja terus ada di dalam namanya pergumulan ya. Gereja dalam pergumulan gereja. Gereja yang terbuka bagaimana sifat gereja perdana. Salah satu sifatnya sudah kita baca dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 2. Di situ digambarkan bahwa gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, bahkan hanya dari satu daerah saja, yaitu Galilea, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Banyak tokoh perempuan yang berkiprah di gereja perdana, seperti Lydia, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 dan 40. Priscilla, Kisah Para Rasul 18 ayat 2 dan 18. Yunia, Roma pasal 16 ayat 7. Gereja juga menerima orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 40 dikisahkan bahwa Filipus membaptiskan seorang sida-sida Etiopia. Sida-sida adalah laki-laki yang dikebiri. Dalam aturan keagamaan Yahudi, orang yang dikebiri dilarang masuk ke bait suci dan mempersembahkan korban. Bagaimana dengan gereja di masa kini? Banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok-kelompok suku tertentu. Hal ini disebabkan oleh strategi penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris barat di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa gereja-gereja akan lebih mudah berkembang apabila mereka menggunakan bahasa yang sama dan mengenal budaya yang sama. Namun, dampak negatifnya kadang-kadang tercipta eksklusifisme, kesukuan di gereja-gereja tersebut. Dapat saja sebuah kelompok suku tertentu menganggap gerejanya lebih baik dan lebih hebat daripada kelompok suku yang lain. Kenalkah kamu akan gereja seperti itu? Semoga tidak ada, bukan? Hal ini tentu sangat berbeda dengan gereja perdana yang kita lihat terbentuk di Yerusalem. Kelompok seperti itu jelas berbeda dengan gereja yang dicita-citakan Tuhan Yesus sebagai komunitas yang terbuka. 2. Pemahaman tentang ajaran yang benar. Selain eksklusifisme kesukuan, mungkin ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Di daerah pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ada seorang
sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Kalau mereka digigit ular itu dan tidak mati, maka itu membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar. Hal ini didasarkan pada Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bagaimana pendapatmu tentang ayat di atas? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita dari hal-hal di atas? Coba diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan temanmu, ya, lalu tuliskan hasilnya. Itu beberapa hal yang bisa menjadi acuan ataupun diskusi bahwa ada orang yang bisa salah menafsirkan akan ayat firman Tuhan, ya. Jadi kita harus hati-hati. Lalu yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, sering membaca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius. Ia sangat tertarik oleh ajaran Yesus yang terdapat dalam khotbah di bukit. Ia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab. Pada masa mudanya di tahun 1920-an, Gandhi tinggal dan bekerja di Afrika Selatan. Saat itu pemerintah Afrika Selatan mempraktikkan politik apartheid yang membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulitnya. Orang kulit berwarna gelap seperti orang-orang Afrika, keturunan India, Melayu, dan lain-lain dilarang bergaul dengan orang kulit putih. Mereka dilarang memasuki gedung-gedung atau tempat-tempat yang khusus disediakan untuk orang-orang kulit putih. Mereka pun dilarang menikah dengan orang kulit putih. Orang yang berani melanggar aturan-aturan ini akan dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Suatu hari Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Cape Town. Ternyata ditolak karena warna kulitnya. Gandhi kecewa. Ia mengatakan, "I like your Christ, I don't like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ." Artinya, aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Apa yang dikatakan oleh Gandhi sungguh sebuah kritik yang tajam bagi kita, orang Kristen. Karena kita seringkali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal dan sembah itu. Dalam cara apa lagi gereja dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain? Di negara Pantai Gading, di Afrika, berdiri Basilika Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro atau Basilika Maria Ratu Perdamaian Yamoussoukro. Gereja ini adalah gereja Kristen terbesar di seluruh dunia yang dibangun oleh Presiden Felix Houphouët-Boigny. Mungkin bacaan seperti itu, ya. Di desa tempat kelahirannya, dengan harapan bahwa desa itu akan menjadi ibu kota negaranya. Basilika ini dibangun antara tahun 1985 sampai 1990 dengan biaya 300 juta dolar, ya, sekitar 3 triliun lebih. Basilika ini dapat menampung 7.000 tamu yang duduk dan 11.000 tamu yang berdiri. Keseluruhannya dibangun dengan marmer yang diimpor dari Italia dan dihiasi dengan lukisan dari kaca seluas 7.000 meter yang diimpor dari Prancis. Bagaimana dengan rakyat Pantai Gading sendiri? Pantai Gading adalah salah satu negara miskin di Afrika pada tahun 2008, ya. Ini menurut survei 42% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hidup dengan penghasilan sekitar 13.000 rupiah per hari. Karena itu sungguh sangat memalukan ketika gereja yang sangat mewah dibangun di tengah-tengah kemiskinan masyarakat sekitarnya yang luar biasa. Bagaimana pendapat kamu sendiri? Apakah kamu setuju kalau orang membangun gereja mewah seperti itu? Coba bahas masalah ini dengan temanmu, ya. Yang keempat, hidup saling berbagi. Sebuah cara hidup yang menarik yang diperhatikan oleh gereja perdana adalah bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-45 mengatakan, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang-orang Kristen perdana tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Cara hidup ini sungguh menarik, sebab sangat berbeda dengan hidup sebagian orang yang materialistis, yang sangat mementingkan harta dan kekayaan. Orang yang materialistis selalu menilai orang lain dari apa yang orang itu miliki. Mobil apa yang mereka kendarai, merek pakaian yang mereka kenakan, di daerah mana mereka, berapa luas rumahnya, di mana mereka berlibur, dan lain-lain. Melihat cara hidup orang-orang ini sungguh menarik bila kita mencatat apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, salah seorang paling kaya di dunia, dalam nasihatnya tentang bagaimana menjadi kaya. Kalau orang tertentu sudah melihat merek pakaian yang mereka beli, maka Buffett yang kaya raya justru tidak peduli dengan merek suatu barang. Buffett mengatakan, jangan membeli pakaian dengan melihat mereknya. Belilah pakaian yang nyaman dipakai, walaupun itu pakaian yang murah. Bagi Buffett itu adalah resep menuju kaya. Bagi orang Kristen perdana, gaya hidup didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Kebutuhan dan keinginan tidak sama. Kita dapat mengingini banyak hal, namun mungkin sekali banyak diantaranya sebetulnya tidak kita butuhkan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Life simple so others can simply live." Artinya, hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Bila kita hidup berlebih-lebihan, maka minum secara berlebihan. Makan minum secara berlebihan melampaui batas kebutuhan kita, maka akan ada banyak orang yang hidup kekurangan. Tuhan mengajarkan kita hidup dengan secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana, dengan cara berbagi dengan sesamanya. Nah, bagaimana dengan kamu sendiri? Kapan terakhir kamu berbagi dengan temanmu? Dengan seorang yang tidak kamu kenal? Apa yang kamu berikan kepada orang itu? Mungkin sebagian dari makan siangmu, sebagian dari uang jajan kamu, pakaian kamu, atau yang lain-lain. Coba ceritakan pengalaman kamu. Bagaimana sikap orang tuamu ketika mengetahui kamu memberikan sesuatu kepada orang lain? Apakah mereka terkejut, bangga, memuji kamu, atau memarahi kamu? Nah, coba kalian terapkan khususnya dalam masa pandemik saat ini. Kita terakhir di dalam penilaian, ada beberapa pertanyaan bisa kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, kata gereja berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Nah, pertanyaannya, bagaimana gereja kamu memahami keberadaan dirinya sebagai komunitas yang dipanggil keluar? Dipanggil untuk keluar kemana? Nah, itu menurut kalian, gereja kamu, menurut kamu, ya, coba jelaskan. Lalu yang kedua, coba bandingkan gereja kamu dengan gereja yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Adakah persamaan dan perbedaan di antara keduanya? Nah, dari dua pertanyaan di atas itu menurut pendapat kamu, ya. Karena kalian bergereja masing-masing di tempat yang berbeda. Kalian bisa men-sharingkan. Misalkan contohnya ya, gereja saya sudah melakukan hal ini, sudah berbagi. Gereja saya sama seperti gereja perdana. Saat pandemi COVID ini kami berbakti sosial ya. Kami membagi-bagi, kami tidak eksklusif. Kami keluar dari zona nyaman, kami tidak ada di dalam ketertutupan, tidak mengasihani diri. Itu misalkan seperti itu contohnya. Bisa kalian diskusikan ya. Lalu yang ketiga, gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Nah, seberapa jauh hal itu dapat terlihat di dalam kehidupan gerejamu sekarang? Maka ada, waktu mungkin kemarin kebaktian masih offline ya, kalau sekarang kan online ya, kebaktian rata-rata. Coba kalian ingat-ingat, atau saat ini mungkin masih loh kamu kok tidak pernah ke gereja? Semuanya tidak pernah ke gereja ya, istilahnya tidak berjumpa di dalam gedung gereja. Tapi kita harus melihat satu sama lain, harus mendukung, tidak menghakimi. Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, itu bisa kalian diskusikan juga, seberapa jauh sih itu terlihat dalam kehidupan gerejamu.
Lalu yang keempat, seberapa besar peranan kaum perempuan di gerejamu sekarang ya? Apakah mereka juga terlibat dalam kepemimpinan gereja sebagai penatua, pendeta, atau sebagai bishop? Ya, istilahnya sebagai hamba pelayan Tuhan. Ada enggak pendeta perempuan di gerejamu? Ya, atau adakah penatua, ya, majelis, ataupun pengurus-pengurus yang lain yang perempuan dari kaum ibu yang diangkat? Nah, kalau ada berarti gerejamu sudah terbuka. Nah, ya kalau kelima, kalau kaum perempuan di gerejamu kurang berperan, apa sebabnya? Nah, bagaimana memperbaiki keadaan ini? Nah, ini kalau yang di atas sudah cukup berperan, ya kalian bisa tambahkan mungkin ke depannya masukan-masukan apa. Tapi kalau tidak berperan, ya kalian harus berani untuk menjelaskan, untuk memperbaiki keadaan ini, apa yang kamu usaha-usaha yang kamu bisa kerjakan atau lakukan. Oke, dari rangkuman yang ada pelajaran hari ini kita belajar gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku, bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Itu berarti sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesama. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh banyak orang Kristen dan gereja yang berbagi lewat persembahannya, lewat bantuannya kepada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa pendidikan, bantuan kepada orang jompo, keperpihakan kepada korban-korban ketidakadilan, dan lain-lain. Nah, itu rangkuman daripada materi kita pada hari ini. Untuk nyanyian penutup kita akan kembali lagi yang menyanyikan lagu ini, lagu lama juga, lagu dari NKB, Gereja Bagai Batra. Kita akan pujikan pujian ini. Baitnya ada 5 ya, kita coba saja ya 5 baitnya. Saya panggil lagi Bu Siska ya Bu, minta tolong lagi. Nah, kita nyanyi bersama lagi ya, Gereja Bagai Batra. Ingat akan dunia
Ya Tuhan, tolonglah. Terima kasih, Bu Siska. Sama-sama, Pak. Tuhan Yesus berkati. Pujian ini nadanya minor, ya, mengkisahkan bagaimana kesedihan ketika gereja itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Gereja menurut kemauan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus belajar dari dua lagu tadi. Yang pertama lagu gereja bukan gedungnya tetapi orangnya, dan lagu ini gereja dipanggil untuk kita bersatu, sekutu dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita akan jadi berkat. Di dalam pembelajaran kita sudah diuraikan sedemikian panjang tadi. Mari kita akan berdoa. Di dalam doa penutup ini saya akan memimpin, kita akan berdoa bersama. Ya Bapa, terima kasih atas gereja yang telah Engkau panggil keluar untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami percaya bahwa Engkau tidak memandang diri kami secara pribadi ataupun kondisi gedung gereja kami. Kami mengerti bahwa yang terpenting adalah kesungguhan kami untuk menjadi alat-alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja yang agung yang sudah mempersekutukan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat dan terus melayani Tuhan dengan kita. Amin.